Selamat datang di podcast isi Surabaya. Selamat datang juga yang mendatangkan obrolan langsung dengan praktisi, ekonom, dan profesional. Episode kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang seputar manajemen UMKM, terutama bagi pemula. Ini sangat berguna sekali untuk materi kita hari ini, yaitu tentang manajemen operasional UMKM. Dan pada kesempatan kali ini podcast sudah hadir narasumber kita di podcast Surabaya. Kita sambut Pak Rahmat Terima kasih Pak. sebagai pelaku Ketemu usaha lagi kita. UMKM. Terima kasih Pak atas kesempatannya datang di podcast Surabaya Pak. Ya, Kali ini tema kita adalah tentang manajemen operasional. Karena kenapa ini diangkat? Kita melihat di lapangan ya banyak sekali pelaku-pelaku teman-teman kita UMKM terutama bahasanya penjualannya belum maksimal, terus juga kadang terkendala di market, di manajemen usahanya juga kadang mengalami banyak kendala gitu kan. Itu yang mungkin kita akan bahas. Sebenarnya ketika bicara tentang manajemen operasional itu apa sih Pak intinya dari intinya ya, kita proses menyediakan, jadi bisnis itu kan sebetulnya menyediakan produk atau barang atau jasa gitu ya, untuk menyelesaikan masalah orang. Ada orang butuh, ada orang mau beli. Butuh itu berarti dia punya problem. Mampu itu berarti daya beli. Kita ngomong yang pertama aja tentang butuh. Berarti dia sebetulnya punya problem. Nah, soalnya adalah bagaimana kita UKM ini usaha pada level apapun itu bisa menyelesaikan masalah orang itu secara tepat. Jadi tepat itu tepat manfaat yang pertama, tepat manfaat. Tepat manfaat itu berarti apa yang kita sajikan sesuai dengan itu, gitu ya. produknya ya? Produknya. Oke. Terus tepat kualitas. Kualitasnya itu berarti kan ada ingredients, komposisi, itu bicara. Jadi manfaat dan kualitas 11-12 ya. Ini yang Betul. bisa kita gabungkan. Terus tepat jumlah. Tepat jumlah ini jumlah yang dibutuhkan orang itu kita mampu. Jadi enggak ada delay. Tarso, bentar, besok gitu ya. Istilah teman-teman itu. Iya. Kapan dikirim? Tarsok Pak, tarsok. Sebentar Pak, besok. Terus itu udah nggak bisa. Orang butuh Jumlahnya harus ada, jumlahnya harus tersedia. tersedia jumlah sekian, tepat jumlah. Tepat jumlah. Terus tepat harga. Tepat harga itu kan berdasarkan harga itu kan relatif karena ada kesepakatan dengan calon pembeli. Ya, Kita udah sepakati harga. penjual dan pembeli. Nah, yang terakhir adalah tepat pelayanan. Tepat pelayanan itu apa sih layanan yang kita akan mau sampaikan kepada konsumen. Nah, untuk mengumpulkan ini kita harus belajar manajemen operasional secara baik gitu ya. Bagaimana mengoperate produk ini sampai kepada market itu dengan 5 tepat tadi itu. Tepat pasar, tepat manfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tempat harga, tempat pelayanan. tempat pelayanan. Oke. Untuk memastikan ketepatan itu apa yang harus dilakukan Pak oleh si UMKM ini? Terutama yang pemula ya. Betul. Saran saya ya harus belajar rantai pasok. Sampai jadi bisnis supply chain ya Pak ya. Supply chain harus tuntas. Nggak ada yang ditawar. Saya misalnya pemain kulit lah, pemain kerajinan kulit. Saya harus tahu mulai dari bahan baku sampai produk itu larinya gimana itu. Jadi di mana penyamakan kulit, bagaimana bisnis ada di sana, harganya, prosesnya. Terus nanti lari ke pedagang perantara, harganya berapa. Dari pedagang perantara itu lari kepada agen lagi. Itu baru satu barang, satu penyamak. Belum lagi barang impor. Barang impor itu turunnya kemana? Sampai kepada pengrajin itu gimana? Dari pengrajin itu produk itu terus lari kemana? Itu kita pelajari terus, kita ikutin supaya kita tahu bahwa secara operasional nanti bagaimana mengoperasikan bisnis kita kalau bisnis kita sama dengan itu. Contoh aja, kita mau jadi pedagang sayur nih, ya kita harus belajar lah ke Batu sana. Lihat, kapan ditanam sayurnya, jenis pokcai lah misalnya gitu ya.
nanamnya kapan, panennya kapan, diangkut ke pasar gimana, dari pasar diangkut ke pasar Mangga 2 Surabaya gimana, dari Mangga 2 lari ke Belijo gimana, dari Belijo sampai ke dapur gimana. Kadang gini Pak, kalau dari 5 tadi ya, di Hmm. 5 tempat tadi, kadang saya misalkan, saya itu kadang merasa ketika memulai suatu produk, Nah, itu produk saya lebih mahal ya dari pasaran. Itu ada kaitannya nggak kondisi fenomena seperti itu dengan supply chain atau manajemen operasionalnya kita? betul. Nah, ini kan pertanyaan besar ya. Nah, kenapa pesaing kita bisa harga murah daripada kita? Iya. Berarti kan dia lebih unggul rantai pasoknya dibanding kita. Contoh ya, contoh. Hmm. Kemarin saya nyoba dengan teman-teman itu mau hitung karena kami mau ekspor arang ke Korea, Jepang. Ngambil arangnya dari Kalimantan. Dihitung itu mulai dari kebun sampai pelabuhan, turun dari pelabuhan tuh turun dari truk itu berapa rupiah. Atau masuk kontainer, kontainernya berapa biaya sampai di Surabaya. Dari kontainer tuh dibongkar, repacking lagi, masuk ke kontainer seperti itu. Ongkos angkut dari sini kalau pakai asuransi berapa sampai ke Korea berapa. Dihitung kan. Gitu. Pasti. Itu aja kalah dengan di sana itu banyak eksportir yang langsung ke Timur Tengah. Berarti kan harga dia dia bisa masuk kan? Itu bisa Pak ya? Iya, iya. Bisa. Berarti kan Memotong rantai. memotong. Ada nggak cara? Berarti ongkos kontainernya dia bisa Lebih murah. lebih murah mungkin mungkin pakai kapal yang gimana? Mungkin packagingnya dia tidak perlu pakai kotak tapi mungkin pakai karung misalnya. Ada ongkos. Berarti dia mungkin nggak pakai buru angkut tapi pakai forklift itu misalnya Iya, gitu ya. iya. Tapi mungkin bisa juga pakai apa kontainer yang nggak perlu asuransi bisa kita nggak tahu ya padahal arang ini kan sudah barang yang berbahaya juga karena mudah terbakar kan gitu. Berarti proses produksinya ya dari harga itu biar harga kita tetap bersaing di pasar, kita harus memperhatikan dari sisi proses tahapan-tahapan dari Betul. proses produksi kita. Nah sisi yang lain kan kalau pembentuk biaya juga HPP kan harga pokok Iya, produksi betul. energinya pakai barang bekas gitu ya Mm. eh, apa dibandingkan dengan misalnya pakai energi yang terbarukan atau energi yang fosil itu beda harga. Makanya kemarin kan jadi debat yang luar biasa teman-teman di mana Soal apa? soal pembakaran tempe, pembuatan tempe untuk apa ngerebus kedelainya ini pakai limbah plastik yang ada di satu tempat di Sidoarjo itu. Itu kan debat. Satu sisi kalau kita ngomong rantai pasok, dia bicara tentang Efisien ya, efisiensi efisiensi. penggunaan energi itu. Tapi ada hal yang berbahaya di situ karena racun dari pembakaran ini bisa masuk ke makanan. Oh iya. Nah, ini yang kita bilang kalau kita ngomong tentang rantai eh, pengelolaan operasional, di situ ketemu biaya, mana biaya yang paling rendah, Yang paling rendah. bagaimana prosesnya dan bagaimana angkutnya, Sampai termasuk kepada konsumen. sampai pada konsumen. Iya. Sehingga kalau saya bilang daya saing UKM hari ini itu mudah sekali gitu ya dikalahkan oleh pemain besar karena dia yang menguasai rantai Faktornya apa itu, Pak? Daya penguasaan saing. teknologi kalau dia Oh, dan penguasaan kalau di dalam teori ilmu ekonomi itu yang dikenal skala ekonomi. skill ekonomi. Economic of scale itu adalah jumlah tertentu pasti efisien. Kenapa barang kerajinan yang dari mana sih? Guangzhou dari Shenzhen dari mana aja lebih murah gitu ya dibandingkan Iya, produksi kita. pasti itu. Lalu bahan bakunya kita dari sana. Oh iya. Dan dia sana produksi 1 juta kita produksi cuma 5.000 atau mungkin bisa jadi Secara 200 jumlah ya. secara jumlah Secara dulu udah kalah. sudah kalah. Dia teknologinya Skill terus apa bahan baku dalam penjualan skala besar akhirnya ketemu harga minimum Oh, harga betul. minimum yang menurut Berarti saya itu yang masih belum dicapai oleh UMKM kita ya, terutama di daerah memang tantangannya adalah terus skala produksinya. skala produksi. Terus kalau kami produksi terbatas, ya kembali lagi kita pada kalau misalnya barang ini adalah barang komoditas misalnya, ya kita harus berkolaborasi supaya menurunkan biaya ngirim satu truk Oh, dengan satu
kilo atau sorry guys, 1 kintal dengan 1 truk mana yang lebih murah? Artinya memiliki partner, harus Ambil mencari partner partner dengan barang yang sama atau produk yang sama di tujuan market yang sama. dengan tujuan market. Oh, Muncul kolaborasi, kalau mensiasati itu Pak ya, mensiasati. mensiasati dari tingginya biaya tadi ya. Betul. Itu ya. Nah, itu kan kita harus berhitung tuh dari sudut proses produksi kita, Mm-mm. pengiriman kita, terus distribusinya kita. Itu dicoba diperhitungkan sehingga kita ketemu, oh harga kita sekian. Iya, Harga betul. kita biaya produksinya berapa, biaya distribusinya berapa. Kalau di ilmu operasional itu kan diajarin bagaimana kalau rute-rute yang terbaik gitu ya. Terus kita menggunakan jasa distribusinya pakai apa? Mana yang paling murah? Ternyata sangat penting sekali ya faktor supply chain ini atau rantai pasok ini mempengaruhi Betul. sampai ke level harga. Kita bisa bayangkan gini, Mas Bait. Misalnya Hmm. kita ngomong sayuran lah. Hmm. Eh, sayuran kita itu kan tahan cuma berapa jam? Nggak lama itu Pak, Nggak lama. Nah, nggak itu lama kan itu eh, di kita itu. coba kita lihat kenapa sering terjadi kecelakaan di jalan tol yang pembawa sayur, pembawa ikan. Karena dia berburu waktu dengan Berburu jam, waktu. dengan pasar Betul. induk di Jakarta. Lewat dari jam selesai bisnisnya. Iya betul memang. Itu bicara tentang rantai pasok. Itu dari teman-teman di Madura gitu Pak, kalau ngirim cabai Belum cabai, ke Jakarta betul. Dia berburu waktu. berburu Nah, waktu. nah itu rantai pasok yang menurut saya kita bisa dapat harga yang terbaik dari sudut produsen kalau kita tepat waktu. Gitu. Maka dia harus Kembali lagi ke 5 tepat tadi ya. lima tepat. Iya benar juga ya. Terus kalau misalkan menarik ini Pak yang 5 tepat itu. Kalau yang pasar itu gimana Pak? Kalau pasar Yang tepat memang, pasar gitu. kalau kita ya memang sudah segmentasi ya. Oh, Sudah memang sudah sudah riset, sudah eh, kalau meleset itu juga berbahaya. Misalnya maunya premium tapi kenanya yang medium. Tapi jarang terjadi maunya medium ternyata kenanya premium. Jarang. Yang paling banyak terjadi adalah eh, maunya premium kenanya yang ini tentu semakin ke bawah. Semakin ke bawah. Nah, itu menurut saya ya upaya persiapan ya. Kita ini terlalu banyak bisnis niru ya, nirunya. Nah, kalau di teori kami itu, eh, kapan kita masuk itu penting, Waktu, tepat waktu. tepat waktu. Jadi kalau kita di kurva kita ini ada di tengah, pertama, ada di tengah, atau kita sudah ada di akhir. Oh. Coba kita lihat bisnis apapun, terutama di kuliner, itu cepat banget tuh siklus sampai. Itu kalau di kita nama teorinya EPCL, Pak. Apa itu? Jadi EPCL itu teori yang menjelaskan proses produksi. Oh, Jadi kita harus tahu posisi kita, apakah posisi kita sebagai pemula, medium, atau high. Pemain besar. Itu kita harus tahu. Karena startingnya beda-beda. Ininya juga beda. Ini Pasarnya kaitannya beda. dengan operasional kita. Kalau tepat waktu, kita ini tepat waktu itu bisa jadi pengiriman, bisa jadi ketika masuknya kapan. Kan kita membuat produk itu tidak mudah juga kan. Kita harus riset juga, ada Iya, sampling, betul. ada buat dummy. Kita harus promo gitu ya. Terus kapan meledaknya kita kan juga harus mempertimbangkan. Ini lagi Pak, yang menjadi pertanyaan bagi kita mungkin. Yang tepat manfaat itu gimana? Tepat manfaat itu kan bicara Kaitannya pemasaran. dengan Iya. Jadi produk kita ini harus ada tepat manfaat tergantung kebutuhan dari market itu. oh. Jadi kalau kita membuat barang, tapi kemudian dianggap bahwa ini adalah kebutuhan tersier, bahaya. Oh, Jadi bagaimana produk itu jadi kebutuhan primer, walaupun sebetulnya alokasinya tersier, banyak sekarang Pak. Yang tersier pindah ke primer Pak. menjadi primer. Menjadi primer Pak. Jadi dulu guyonannya kan gini, tahu nggak sembako itu 9 kebutuhan pokok? Beras bukan, pulsa. Betul. Semua hampir membeli pulsa. Orang Dan itu bingung ketika tidak punya pulsa. orang boleh nggak makan, tapi kalau dia Benar koneksi itu. datanya nggak ada, data. Oh. Iya, Itu soal branding dari produsen atau dari masyarakatnya, ya itu kan dari bicara. marketnya. Kalau saya jadi operator, jadi produsen, Mm-mm. itu kan keren banget. Dia bisa membutuhkan. Sebetulnya komunikasi itu jadi kebutuhan tersier kan.
ke tersier itu. Sekarang jadi primer. Nggak mati ya, Bos. Nggak, Kalau nggak punya pulsa itu sebenarnya nggak bakal nggak mati. nggak mati. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Rasanya dunia ini runtuh kalau nggak punya pulsa, nggak punya data. Kalau sekarang kayak pakai data wifi apa ya. Iya, Makanya masuk ke warung makan bukan tanya menunya apa, bukan. Wifi-nya apa? menjadi Itu loh, kebutuhan kebutuhan. Nah, itu kan utama. sebetulnya upaya pemasaran. Itu pemain gede yang punya uang ya. Bagaimana Oh dia iya, betul. menciptakan ketergantungan orang terhadap alat komunikasi menjadi. Iya. Nah, kembali lagi pada topik besar kita adalah manajemen operasional. Ya, kita memang di UKM itu kata kuncinya kan daya saing. Jadi kita ini harus melihat bahwa proses produksi atau operasi dari bisnis kita itu A sampai Z itu gimana? Supaya kita tahu di mana titik hebatnya kita, titik lemahnya kita, yang rentan untuk dimasuki oleh pesaing, dikalahkan oleh pesaing di titik yang mana. Oh, berarti harus diidentifikasi dulu Harus prosesnya. proses itu. Jadi misalnya saya di bisnis kerajinan. Oh, di mana sih biaya yang termahal? Oke, mungkin di biaya di desain. Oke, ya saya beli aja pattern-pattern yang sudah ada, gitu misalnya gitu. Oh, urusan ini sudah selesai. Saya punya partner yang kalau saya beli, emangnya buat tas itu gampang. Oh, itu ada ratusan ratusan pattern yang ada di situ kan. Betul. Bagaimana membuat satu pola aja bisa berhari-hari. Betul. Nah, bagaimana kita mencoba mengefisienkan proses itu. Nah, kembali lagi pada teman-teman UKM, ya harus kata dua kalau orang pemasaran efektif dan efisien. Tapi kalau mau daya saing tadi, itu lima tepat itu tadi ya, Betul. tepat pasar, tepat manfaat, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat layanan. Itu yang perlu kita tekankan teman-teman untuk obrolan kita hari ini. Jadi terima kasih Pak Rahmat atas informasinya. Sebelum ditutup ya, Uh, gini, jangan lelah untuk mencoba ya, karena pola itu adalah pola terbaik untuk kita, yang bisa jadi unik bagi masing-masing UKM. Itu pesan saya. Terus berjuang Terus untuk UMKM lebih maju lagi, kira-kira gitu ya. siap. Terima kasih Pak Rahmat atas informasinya materi hari ini tentang manajemen operasional, karena ini sebenarnya materi yang sangat dibutuhkan sekali oleh para pelaku usaha terutama UMKM dan pemula, apalagi itu sangat, karena fenomenanya sekarang kita menghadapi produk yang di branding yang diproduksi oleh pemain besar. Itu sedangkan UMKM itu memiliki banyak sekali kendala. Jadi tapi tetap survive ya, caranya kita tetap survive untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share kepada teman kolega kita agar tidak ketinggalan episode-episode atau materi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.